Wait, 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 wait. What the hell? Get up, get up. Get up, YouTube tiempo. Estoy a mi perfil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rofika Nasution dengan NIM 0704213105 dari kelas Biologi 4 Stambuk 2021. Tujuan video saya kali ini ingin memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah Biodiversitas Taksonomi Hewan Vertebrata yang diampu oleh Ibu dosen Sukriya selaku Ibu Biologi. Nah, di sini saya mengambil judul tentang hewan vertebrata yaitu reptil. Jika sudah mendengar kata reptil, tentunya sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa sih itu reptil. Reptil merupakan hewan vertebrata berdarah dingin atau poikilotermik yang dapat menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Nama kelas reptil ini diambil dari model cara hewan ini berjalan. Dalam bahasa Latin yaitu reptum, melata atau merayap. Dan studi tentang reptilia disebut herpetologi, dan dalam bahasa Yunani yaitu kreptes atau reptil. Selain itu, reptilia memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik reptilia berfungsi mencegah kekeringan. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh yang berjari 5, bernapas dengan paru-paru, jantung beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong kepada hewan eksoterm dan memiliki fertilisasi secara internal. Reptilia juga merupakan kelompok vertebrata yang beradaptasi untuk hidup di darat yang lingkungannya kering. Adanya sisik dan kulit yang menanduk mencegah hilangnya kelembapan tubuh dan membantu hewan ini untuk hidup di permukaan yang kasar. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh reptilia yaitu tubuh ditutupi kulit kering bertanduk dan tidak licin, biasanya dilengkapi sisik atau kuku, dan kelenjar di permukaan hanya sedikit. Memiliki 2 pasang anggota badan, masing-masing dengan 5 jari yang pada bagian ujungnya terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, atau memanjat. Anggota badan menyerupai dayung pada penyu, memendek pada kadal, dan tidak ada anggota badan pada beberapa jenis kadal dan semua jenis ular. Kerangka terdiri dari tulang keras, tengkorak dilengkapi rongga oksipital. Jantung terdiri dari 4 ruang yang belum terpisah sempurna, 2 serambi dan vertikal yang sebagian saling terpisah, 1 pasang berkas aorta, sel darah merah, oval bikonkav dengan inti. Respirasi dengan paru-paru, pada kura-kura air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Saraf kranial berjumlah 12 pasang, dan suhu tubuh berubah-ubah bergantung suhu lingkungan. Fertilisasi dilakukan secara internal menggunakan organ kopulasi. Telurnya besar mengandung kuning telur yang terbungkus oleh cangkang licin atau berkulit. Biasanya telur ditetaskan, tetapi pada beberapa jenis ular dan kadal, embrio berkembang di dalam tubuh sang betina. Selanjutnya, apa aja sih yang masuk ke dalam kelas reptil ini? Nah, di sini kita akan membahas. Agar mudah mempelajari mengenai keanekaragaman hewan reptil, para ahli melakukan pengelompokan hewan reptil dalam beberapa ordo. Di antaranya yaitu ordo Squamata, ordo Crocodilia, ordo Chelonia, dan ordo Rhizocephalia. Pertama yaitu ordo Squamata. Ordo Squamata adalah ordo terbesar dari kelas reptil. Squamata ialah jenis hewan reptil yang umumnya
mempunyai kulit bersisik. Ketika berada di persawahan, kita terkadang dapat melihat hewan seperti ular. Ular ini adalah salah satu hewan dengan ordo Squamata. Namun, tidak hanya ular saja, tetapi ada juga hewan lain, yaitu kadal. Selain itu, ular dan kadal juga dibedakan lagi dalam subordo yang berbeda lagi. Selanjutnya akan kita bahas subordo dan karakteristik yang akan dibahas mengenai subordo Squamata ini. Pertama, terdapat subordo Lacertilia. Subordo ini termasuk ke dalam hewan yaitu kadal, tokek, bunglon, biawak, cicak, iguana, dan lain-lain, yaitu kelompok hewan bersisik dan berkaki 4 yang tersebar luas di dunia. Adapun beberapa ciri dari subordo ini adalah memiliki sisik yang bervariasi, memiliki cakar, memiliki kaki belakang yang terdiri dari jari yang berselaput, memiliki kelopak mata dan lubang telinga, dan memiliki lidah yang panjang. Selanjutnya masuk ke subordo berikutnya, yaitu subordo Serpentes, yaitu sejenis ular yang tidak berkaki dan memiliki tubuh yang panjang. Ciri-ciri selanjutnya adalah ular tidak memiliki indera pendengaran sama sekali. Akan tetapi, ular bisa merasa akan getaran melalui rahang bawahnya saat menempel di atas atau di permukaan tanah. Ular tidak memiliki kelopak mata yang dapat dibuka tutup, dan matanya selalu terbuka selama hidupnya. Walaupun begitu, mata ular dilapisi oleh sisik bening yang melindunginya dari kotoran. Ciri utama lainnya adalah lidah ular bercabang 2 yang masing-masing cabangnya berukuran panjang dan runcing, dan dapat dijulurkan keluar melalui rongga di tengah bibirnya. Dengan kata lain, ular juga dapat menjulurkan lidahnya dalam keadaan mulut tertutup dan rapat. Ular menjulurkan lidahnya untuk mendeteksi bau di udara, sementara hidung ular hanya digunakan untuk bernapas. Setiap cabang lidah ular dilengkapi dengan kelenjar yang dapat menangkap partikel bau di udara. Lalu, ular akan menarik lidahnya kembali ke dalam mulutnya. Ordo yang kedua adalah ordo Crocodilia. Seperti tidak asing lagi yaitu buaya, mulai dari buaya air tawar, buaya air asin, dan buaya lainnya. Ordo Crocodilia ini memiliki sisik yang tebal dan terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang atau skuta sebagai pelindung. Pada bagian kepala Crocodilia berbentuk menyerupai piramida, disertai gigi yang runcing untuk membunuh mangsanya, dan juga memiliki otot yang kuat pada bagian ekornya. Ordo yang ketiga yaitu Selonia. Keunikan dari ordo ini adalah adanya struktur berupa cangkang pada bagian tertentu di tubuhnya. Salah satunya yaitu kura-kura yang termasuk dalam ordo Selonia. Ordo Selonia merupakan hewan yang mempunyai cangkang, bentuk tubuhnya yang pendek dan lebar yang dilindungi oleh kerapas dan plaston, tidak bergigi, dan lidah yang tidak menjulur. Cangkang pada bagian atas kura-kura ini disebut dengan kerapas, sedangkan pada bagian bawah disebut dengan plaston. Cangkang pada hewan ini berfungsi sebagai pelindung dari serangan predator. Dan selanjutnya adalah ordo yang terakhir yaitu ordo Rhynchocephalia. Hewan yang termasuk dalam ordo ini yaitu tuatara yang masih hidup sampai sekarang. Ciri-ciri pada tuatara ini mempunyai duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan mempunyai mata ketiga pada bagian atas kepalanya yang memiliki fungsi untuk mengenali perbedaan antara gelap dan terang. Nah, itu tadi 4 ordo yang ada pada reptil. Selanjutnya akan dibahas sistem apa aja sih yang ada pada reptil. Yang pertama yaitu sistem pencernaan. Pada reptil, saluran pencernaan sebagaimana sama dengan ikan dan amfibi. Sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya adalah karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi yang pertama rongga mulut,
Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga, ventriculus atau lambung. Dan yang keempat, intestinum atau usus. Dan yang terakhir, kloaka. Pada rongga mulut terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Pada reptilia pemakan insekta memiliki lidah yang dapat dijulurkan. Sedangkan pada buaya dan kura-kura lidahnya relatif kecil dan tidak dapat dijulurkan. Lidah ular berbentuk pembuluh yang terbungkus oleh selaput dan terletak di bagian rahang bawah yang memiliki kelenjar mukoid, yang sekretnya berfungsi agar rongga mulut tetap basah dan dapat dengan mudah menelan mangsanya. Pada ular, kelenjar labia bermodifikasi menjadi kelenjar pision yang bermuara di kantung, yang terletak di daerah gigi taring dan dikeluarkan melalui gigi tersebut. Yang kedua, ada esofagus. Dari rongga mulut, makanan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan, tepatnya di bawah dan menempel pada trakea. Esofagus reptil berbentuk kerucut dan pendek. Di sini makanan dibawa ke lambung secara peristaltik. Dan yang ketiga, lambung atau ventriculus merupakan tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan, berupa saluran pencernaan yang membesar di belakang esofagus. Di sini makanan baru mengalami proses pencernaan. Pada bagian fundus pylorus, makanan dicerna secara mekanik dan kimia. Yang keempat, selanjutnya intestinum atau usus, yang terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Pada usus halus terdiri lagi atas jejunum, duodenum, dan ileum, tetapi batas-batasnya tidak jelas. Kemudian, makanan yang telah diserap seri-serinya pada usus penyerapan ileum diteruskan ke usus tebal lalu berakhir pada rektum dan kloaka. Makanan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Dan yang terakhir adalah kloaka. Kloaka adalah muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Adapun kelenjar pencernaan pada reptil terdiri dari hati dan pankreas. Yang pertama yaitu hati atau hepar. Pada reptil terdiri dari dua lobus, yaitu lobus sinister dan lobus dexter yang berwarna coklat kemerahan. Hati menghasilkan empedu ductus sicticus dan sebelum dipergunakan untuk mencerna makanan. Empedu ini ditampung pada kantung yang disebut vesica filia. Yang kedua yaitu pankreas yang terletak dalam suatu lengkung antara ventriculus dan duodenum. Pankreas menghasilkan ductuli pancreatici yang selanjutnya bergabung dengan ductus sicticus dari vesica filia dan membentuk ductus coeloductus yang bermuara pada duodenum untuk memproses makanan yang ada. Sistem ekresi reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Misal pada buaya, tipe ginjal pada buaya ini adalah metanefros. Sementara pada saat embrio, buaya memiliki ginjal tipe pronefros. Kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros. Hasil ekresi pada buaya adalah asam urat. Akan tetapi, asam urat ini tidak terlalu toksik. Asam urat juga dapat diekresikan tanpa disertai dengan air dalam volume yang besar. Asam urat tersebut dapat diekresikan dalam bentuk pasta berwarna putih. Selanjutnya adalah organ pernapasan. Organ pernapasan reptil adalah paru-paru yang berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuknya. Paru-paru reptil ini lebih sederhana susunannya daripada hewan jenis lain yang juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Perlu diketahui, paru-paru sebagai organ pernapasan reptil ini hanya terdiri dari beberapa lipatan dinding. Lipatan ini berfungsi untuk memperbesar pertukaran gas sehingga pertukaran gas menjadi tidak efektif. Selain itu, reptil juga tidak memiliki diafragma yang kemudian membatasi rongga perut dan rongga dada. Selanjutnya, reptil bernapas dimulai dengan cara menggerak-gerakkan tulang rusuknya. Lalu, udara mulai masuk melalui lubang hidungnya. Selanjutnya, udara masuk ke trakea yang kemudian menuju bronkus dan paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Udara masuk dari lubang hidung ke trakea, selanjutnya menuju ke paru-paru.
Darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida bersama uap air dikeluarkan dari paru-paru. Sementara itu, oksigen diedarkan dari darah ke seluruh jaringan tubuh. Reptil yang dapat hidup di air seperti buaya dan penyu memiliki kemampuan untuk menutup saluran pernapasannya sehingga pada saat menyelam di dalam air, air tidak akan masuk ke dalam saluran pernapasannya. Maka dari itu, buaya akan menutupi tenggorokannya sehingga terhindar dari kemasukan air pada saat menyelam. Beberapa di antaranya mendapatkan oksigen dengan memanfaatkan lapisan-lapisan dinding kulit di daerah kloaka sehingga mampu menyelam dalam waktu yang lebih lama. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi atau peredaran darah. Sistem sirkulasi reptil terdiri dari jantung yang tersusun dari 4 ruang, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan, dan atrium kiri, serta sebuah sinus venosus. Antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sebuah sekat yang belum sempurna, sehingga terjadi pencampuran darah yang kaya O2 dalam ventrikel kiri dengan darah yang kaya CO2 dalam ventrikel kanan. Pada jantung buaya, khususnya pada sekat antara ventrikel, terdapat lubang kecil yang disebut foramen venosae, yang berfungsi sebagai pertama, memungkinkan distribusi oksigen yang cukup ke alat pencernaan, dan yang kedua, memelihara keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung pada saat waktu menyelam. Maka dari itu, sistem sirkulasi darah pada reptil termasuk sistem sirkulasi darah ganda, di mana darah dari vena yang mengandung CO2 masuk ke jantung melalui sinus venosus, ke bagian atrium kanan lalu ke ventrikel kanan. Kemudian darah dipompa menuju paru-paru dan darah dari paru-paru yang mengandung O2 masuk ke atrium kiri dilanjutkan ke ventrikel kiri. Kemudian darah dari ventrikel kiri dipompa keluar melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Adapun reptil umumnya memiliki alat indera dengan kepekaan yang berbeda-beda, bergantung pada spesiesnya. Beberapa reptil juga memiliki indera yang khas yang tidak dimiliki oleh reptil lainnya. Namun secara umum, indera yang dimiliki oleh reptil adalah salah satunya seperti indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera kemoreseptor khusus. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Secara umum, reptil memiliki struktur mata yang sama dengan vertebrata lainnya. Ada yang memiliki kelopak mata dan ada pula yang tidak. Akomodasi pada semua reptil kecuali ular diatur oleh lensa yang dikelilingi dengan cincin otot sehingga lensa dapat memipih dan membesar. Sementara pada ular untuk akomodasi lensa mata dapat diarahkan maju mundur. Pada mata ular tidak memiliki kelopak mata, tapi dilindungi oleh selaput transparan. Penglihatan ular tidak sejelas penglihatan manusia. Sensor yang ditangkap adalah bayangan dan sensitif terhadap cahaya dan panas. Sementara itu, pada bunglon, mata lateralnya dapat berputar 360 derajat. Selain itu, kedua mata lateralnya dapat bergerak ke arah yang berbeda, sehingga hewan ini dapat melihat kedua arah sekaligus. Dan yang kedua yaitu indera pendengaran. Reptil tidak memiliki daun telinga. Pada kadal, gendang telinganya nampak jelas terlihat dari luar, berada tepat di belakang rahang. Buaya memiliki gendang telinga yang berada di dalam lubang telinga, tepatnya berada di ujung saluran telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menggetarkan tulang pendengaran. Akan tetapi, hampir semua jenis ular tidak memiliki gendang telinga, sehingga sinyal-sinyal getaran diterima dari lingkungan melalui rahang bawah. Dan yang terakhir adalah kemoreseptor khusus, dan kemudian dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, organ vomeronasal. Organ ini fungsinya ekivalen dengan indera pembau pada manusia. Karena hidung ular hanya memiliki epitel respirasi, maka fungsi penciumannya digantikan oleh organ ini. Organ vomeronasal atau organ Jacobson berhubungan dengan bulbus olfactorius dan berfungsi sebagai pendeteksi kimia, adanya mangsa maupun pemangsa.
Yang kedua, organ pengecap lidah pada reptil memiliki sedikit kuncup kecap sehingga ia bisa merasakan mangsanya. Dan yang ketiga, organ lubang. Pit organ merupakan detektor panas pada ular. Pit organ ini berupa lubang-lubang di depan wajah ular yang di dalamnya terdapat membran termoreseptor. Dan yang terakhir, sistem reproduksi reptil, yaitu seperti pada jantan yang memiliki alat kelamin khusus yaitu hemipenis, sepasang testis, memiliki epididymis, dan memiliki vas deferens. Sementara itu pada betina memiliki sepasang ovarium, memiliki saluran telur atau oviduct, dan berakhir pada saluran kloaka. Pada kelompok hewan reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi secara internal. Umumnya reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar, seperti ular garter dan kadal. Dan yang terakhir adalah manfaat dari reptil dalam kehidupan manusia, antara lain yaitu yang pertama sebagai predator alami. Contohnya ular memakan tikus, berkarung memakan serangga. Yang kedua sebagai bahan pangan, contohnya daging ular, daging kura-kura, dan telur penyu. Dan yang ketiga, minyak ular atau racun ular dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Dan yang keempat, beberapa reptilia juga dapat merugikan. Misalnya, ular memangsa hewan ternak dan ular berbisa dapat membunuh manusia. Adapun banyak jenis kadal dan ular yang menguntungkan manusia karena memakan serangga dan rodentia, kulit buaya, kulit ular, dan biawak serta penyu yang diperdagangkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan lain-lain. Bagi sebagian orang, daging ular juga dapat dijadikan makanan karena dipercaya memiliki khasiat sebagai obat. Bisa ular juga sebagai penawar gigitan ular. Nah, berikut ada sedikit video yang akan ditayangkan setelah ini mengenai reptil yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Crocodiles, snakes, lizards, sea turtles, and terrapins. What do these fascinating animals have in common? They're all reptiles. More than 10,000 different species of reptiles have been named and described, which makes them the most diverse vertebrate group after fish. Reptiles are animals with bodies covered in scales. In some reptiles, like turtles, the scales are in the form of hard plates. Like mammals and birds, reptiles have lungs to take in oxygen and remove carbon dioxide. In aquatic environments, reptiles like crocs, iguanas, sea snakes, and sea turtles need to come to the surface to breathe. Almost all reptiles reproduce by laying eggs. But some, like pit vipers, are ovoviviparous, which means the females produce eggs. But they hatch inside the female when she then gives birth to live young. Reptiles are ectothermic. This means their body temperature is dependent on the environment. It's why you often see reptiles lazing about in the sun. See ya! Selesai sudah sedikit video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.